Hebat ngalah Bapak. Gus. Bapak bangga dengan kalian. Jadi keluarga itu kan ibaratnya negara kecil. Nah kalau sistemnya itu berjalan dengan baik, lancar, ya nanti akan menimbulkan kehidupan yang harmonis. Ngerti toh harmonis? Enjar, minyaknya sudah siap? Sampun Bu, minyaknya tesnya beku Bu. Ya wis, sabar ya Le. Sekarang kamu mandi dulu. Nanti setelah mandi, pasti minyaknya sudah mencair, ya. Nanti Ibu gorengkan tempe buat sarapan kita semua. Iya Bu. Tapi Bu, adem ya Bu. Kamu itu skip mandi. Nanti telat Le sekolah. Unjukannya Pak. Oke. Bu, Pak, Kunto mau mandi dulu ya. Kamar mandinya masih dipakai Ganjar tapi. Tunggu aja di sana. Oke. Makasih ya Le. Rapi banget. Enak ya jadi anak polisi. Oh, saya foto ya. Takono dewe iki. Bapake lah ya polisi. Enak dadi petani. Iso nandur pari, rasa tuku beras. Gawean sawah ki abot ya. Polisi kan penak gagah. Saya tak takon. Wis ndek cita-cita urung? Jadi proklamasi itu sangat bersejarah sekali. Siapa yang tahu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, Ganjar. 17 Agustus, Pak. Ya, 17 Agustus tahun 1945 adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kita bisa belajar I.R. Soekarno dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia serta pahlawan proklamasi. Ya, wis turu. Dalam Bu, dereng, tesih sinau. Yang dulu disebut Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901. Soekarno Lagi senang apa ta Le? sejarah Bu. Ibu seneng. Nek anak-anaknya ibu sregep sinau. Kuwi tanggung jawab cah sekolah. Jar, nek wis cukup li sinau, gek leren yo. Sesuk dak kawanan retane. Ibu, Kok arep dolan ning ndi? ayo dolan ndi? Bakar jagung wae. Pas bapak lagi panen. Iya. Sip, setuju. Genjar. Ya sip, apa? Nek bakar ndi? Ning omahe Kamso sisan bae. Nah, so. Ora apa-apa to, Sok. Apa toh? Ya ora apa-apa wis. Ya, wis ya. Bakar jagung. Dane ra mandek-mandek ya. Malah nengen di Ganjar ki dinteni kok ora teko-teko ya. Hampir rumah wae ya. Yo, ayo. Min. Wi, si jeneng nggo Ganjar lho kuwi. Moga. barangnya, Pak, ya? Nggih. Bu, ayo wis teko. Selak udan terus nah. Ya Pak, ayo Le. Ayo, guys. Pati, ayo.
Iya, Bu. Yo. Pak, entah nih, kondaran desa. Arep neng dijar. Pindahan. Tak kira kurang arep pindahan. Wis, iki ame ning Karanganyar. Lah, sekolahmu tetep neng kene toh? Isih lah arep pindah ngendi? Oh, ya wis ya wis. Nganti-nganti lo yo. Men. Ndi plastiknya mau? Ya, jatahmu. Loh, Bisamu ya. iki jagung kok. Heeh. Lah wis do madang urung? Haki? Ya wis. Nak lho. Nuwun Maaf ya. ya. Wis Tole, ndak usah sedih. Besok kan dia masih bisa ketemu sama teman-temanmu lagi. Ya, Bu. Kesepakatannya sebenarnya adalah kita itu boleh menempati rumah itu selama kita belum mendapatkan yang baru. Tapi ya bagaimana lagi? Yang punya rumah itu memaksa kita untuk pindah. Ya sudah, kita harus pindah toh. Lah, tapi Pak, Ya sudahlah, masalah rumah itu nggak usah kita bahas lagi. Yang penting Bapak sekarang sudah mendapatkan rumah yang baru. Iya loh, Le. Dan itu loh, rumah barunya itu, ternyata itu dekat dengan tempat dinasnya Bapak. Di kota itu. Jadi, kalau kita butuh apa-apa itu gampang. nggih, Bu. Begini, kedepannya untuk kalian semua harus sekolah dan belajar dan belajar. Supaya kalian semua bisa menjadi orang yang pandai. Bapak berharap suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Nah, kalau kalian sudah berhasil, pengalaman ini tadi bisa menjadi cermin bagi kita semua, terutama kalian. Bagaimana kalian bisa menghormati orang lain? Karena manusia hidup itu harus saling tolong-menolong dan hormat menghormati. Tidak boleh memandang siapapun orang itu. Agamanya apa, melarat, sugih, kaya, pokoknya semuanya harus kita hormati. Dan yang penting lagi, dan ini harus kalian ingat. Kalau ada yang lagi susah, kalian wajib untuk menolongnya. Ini hukumnya wajib. Nggih, Pak. Iki piringnya. Iya. Kunto, sekarang giliranmu. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo, monggo.
Jar, ayo ndang, selak kentekan bes lo. Ayo Mas, cepet. Yo sik Dili tanggole buku iki lho. Loh, Jar, kok ndak disiapkan dari tadi malam toh? Lah bukune Ganjari basah ya. Tak angin-angin di ruang tengah mah lupa. Ya udah Bu, Ganjar pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Jar. Iya Bu. Waktu Bapak masih seusia kamu, Bapak itu sekolah di SR. SR. Ya, SR itu apa Pak? sekolah rakyat. Oh, Ya, kalau sekarang itu SD. Nama kamu siapa tadi? Ganjar Pak, kelas 5 SD. Oh. Kamu ingin sukses nggak? Mau Pak? Kalau kamu ingin sukses, yang jelas itu kamu harus rajin belajar. Kamu itu patuh sama orang tua dan guru kamu. Jangan kayak bapak. Kamu bisa mencontoh itu. Contoh. Soekarno Pak. Ah iya, Soekarno. Kok kamu tahu? Lah bapakku setiap pagi selalu nasihatin kayak gitu dan cerita mengenai Soekarno. Lah, itu Bung Karno atau Soekarno itu patut dicontoh ketika beliau itu masih seusia sama kamu ini. Rajin belajar, patuh sama orang tua dan gurunya. Beliau itu pinter pidato, wawasannya luas, ya toh? Berjuang demi negara, pokoknya pantang menyerah tuh loh. Iya Pak. Ya toh? Iya Pak. Nah. Apa saya bisa Pak jadi seperti Soekarno Pak? Loh bisa. Semua orang itu bisa jadi Soekarno. Bisa. Yang rajin pokoknya. Siapa? Mau. Awas kiri. Hati-hati, hati-hati. Ya, satu-satu. Jar, hei, kamu harus jadi Soekarno. Siapa? Ano ra, kono sok wis entuk ra. Jimin. Dek. Ano sok entuk meneh ra? Duh, ciloko. Ade dolane wis kesoran. Ayo balik. Nopo, Jar? Nopo apane? Nek kesoran aku seneng bapakku aku. Sejewer. Ayo. Ya wis, apa? Iki wis lumayan oke entuk. Ya balik. Berhenti dulu. Sini. Lihat Bapak. Kamu dari mana? Ini jam berapa? Nyari jangkrik, Pak. Nyari jangkrik. Nyari jangkrik sampai jam segini ini. Iya. Kamu itu mau sekolah apa mau cari jangkrik? Sekolah, Pak. Kamu tahu apa tugasnya anak sekolah? Belajar, Pak. Bagus. Disiplin, Jar. Disiplin waktu. Waktunya kamu harus belajar, ya belajar. Waktunya main, bermain.
Tapi waktumu kalau harus pulang, ya harus pulang. Ngerti? Nggih, Pak. Jah. Jih apa? Nggih, Pak. Ganjar ngaku salah, Pak. Bagus. Sekarang kamu mau minta hukuman apa? Ini peringatan terakhir bagimu. Baik. Mulai hari ini kamu tidak dapat uang saku. Kamu harus membersihkan kopel Bapak dan semir sepatu Bapak setiap hari. Hukuman ini berlaku 1 minggu. Bersedia? Bersedia, Pak. Lihat Bapak. Bersedia, Pak. Bagus. Sekarang masuk, mandi, belajar. Nggih, Pak. Isih sinau to, Le. Sini, duduk sini sama ibu yuk. Lain kali jangan diulang ya. Ini pelajaran buat kamu. Bapak menghukum kamu itu karena Bapak itu sangat peduli dan mencintai kamu. Seperti juga ibu mencintai kamu. Bapak sama ibu tidak ingin anak-anaknya itu tumbuh tanpa aturan, tanpa tanggung jawab, dan melalaikan tugasnya. Loh, kok malah nangis? Ganjar minta maaf, Bu. Ganjar janji tidak akan mengulanginya lagi. Ganjar akan disiplin, Bu. Iya, ibu percaya. Ya wes, sekarang kamu istirahat, ya. Besok sekolah. Kau ndak kawanan lo letangi, ya. Loh, Bapak kok sudah pulang? Iya, Bu. Anak-anak sudah pada tidur. Sudah pada tidur semua kok, Pak. Oh iya, Bu. Bapak dipindah tugaskan. Kemana, Pak? Kutoarjo. Nyong, udah pangan. Pas toh. Nyong modal tela, Rika modal tenaga. Lah aku modal cangkem. Wis yo. Bu, kita sudah 3 kali pindah rumah ya. Tapi saya berharap ini rumah kita yang terakhir. Itu kan yang selalu Bapak cita-citakan dari dulu. Alhamdulillah ya, Pak. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Namun tentunya rumah ini bukan rumah terakhir bagi anak-anak kita. Karena mereka harus mengepakkan sayap sejauh yang mereka bisa.
Ya, itulah kenapa kita mendidik mereka dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Ya, mudah-mudahan anak-anak itu mengerti apa yang kita maksud, Bu. Ya. Benar sekali, Pak. Oh iya, Pak. Bagaimana tawaran Mbak Ika dan Kunto untuk menyekolahkan Ganjar ke Jogja? Mereka itu ingin membantu meringankan beban kita dan sedikit biaya sekolah untuk Ganjar. Tapi Ganjar sendiri bagaimana, Bu? Piye, Jar? Wah, medeni. Tapi jujur bae, ide bagus. Demi rock, never die. Aku setuju dengan ide kalian. Tapi kita harus berhati-hati sekali. Kalau gagal, habislah kita. Musik rock mengajarkan kita kebebasan. Dan kebebasan itu harus diekspresikan. Ya, Raed. Nah, aku nemu jalan. Dia wae. Yo. Aku iki wae. Paham toh teman-teman? Siap. Tapi mengko nek krungu bapakmu piye, Jar? Yo, mati awak dhewe. Tenang, fokus. Suara apa tuh itu, Pak? Wis. Tenang. Kabeh tenang. Jar, dengarkan bapakmu baik-baik. Ini bukan kejadian biasa loh. Nggih, Bu. Sekarang kamu tidak perlu memikirkan yang namanya Keli sama Edi. Itu sudah urusan orang tuanya. Dan semuanya harus belajar dari peristiwa ini. Kamu itu sudah gede loh, Jar. Sudah bukan anak-anak lagi. Nggih, Pak. Bu, Ganjar ngaku salah. Ganjar siap menerima hukuman, Pak. Bu. Coba, sudah berapa kali Bapak bilang, jangan main-main dengan benda itu. Pistol dan peluru itu milik negara. Dan setiap butirnya harus dipertanggungjawabkan. Bapak sudah menyimpan dengan baik dan benar. Tapi masih saja kamu ambil. Itu namanya tindakanmu, itu kriminal. Lagi pula kalau itu sampai mencelakai orang lain. Kalau salah satu di antara kalian itu ada yang kena, kemudian kalian cacat atau sampai mati, siapa yang harus bertanggung jawab? Lagi pula, kalau yang kena peluru itu kamu, apa kamu nggak kasihan sama ibu? Nggih, Pak. Bu. Jar, persoalannya itu bukan pada kamu siap untuk bertanggung jawab. Tetapi Bapak menginginkan supaya hidupmu itu, kelakuanmu itu bisa kamu susun dengan baik. Cobalah kamu itu berpikir dari sudut pandang orang lain. Jangan hanya dari sudut pandangmu sendiri. Ngerti? Nggih, Pak. Wes, bagaimanapun juga, Bapak harus menghukum kamu. Jar, Ibu percaya, kamu itu tidak akan lari dari masalah, apalagi dari hukuman. Dan Ibu yakin, kamu itu pasti bisa melalui semua ini. Bapak sama Ibu itu tidak akan pernah berhenti mendoakan kamu. Supaya kamu itu bisa menjadi pemimpin yang hebat, amanah. Tahu kamu, Bapak sama Ibu ini sangat menyayangi kamu, Jar.
Cah, mulai sekarang kita harus belajar berpikir sebelum bertindak. Karena terkadang keinginan pribadi itu bisa membahayakan orang lain. Kamu kok tiba-tiba jadi bijaksana gini, Tonjar? Ya untungnya aku punya keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Dari kejadian kemarin, aku jadi belajar banyak hal. Oli, Tonjar, jadi serius banget. Kamu dihukum apa, Tonjar? Hukumanku banyak. Tapi buat apa hukuman banyak kalau nggak tahu apa itu arti dibalik hukuman? Kalau kalian dihukum apa? Bu, Bapak sampun kondur, Bu. Wis pada mau berangkat toh? Sampun, Pak. Joko kemana? Joko sudah berangkat, Pak. Katanya ada tugas. Oh, ya. Ya wis kono gek do mangkat. Wis do sarapan toh? Dah, Pak. Ya wis, Iya, yo. Pak, yang pamit. Hati-hati ya. Hati-hati lho ya nek ngepit. Orang ngawur, ora selengean. Nggih, Pak. Ya wis kono gek do mangkat. Hati-hati ya, Nduk. Nggak terasa anak-anak sudah pada besar ya, Bu. Iya, Pak. Joko itu sudah mau lulus. Wati itu sudah SMA. Dan Ganjar tahu-tahu sudah SMP loh, Pak. Tapi anu, Bu. Sebentar lagi Bapak pensiun. Sementara biaya pendidikan semakin tinggi. Sudah, Pak. Pasrah saja sama Pangeran. Pasti dia punya jalan yang terbaik buat kita semua. Amin, Bu. Kerjakan sendiri, kalian harus jujur. Bapak lebih menghargai nilai 0, tapi karena kejujuran, daripada nilai 8 atau 9 karena menyontek. Paham? Paham, Pak. Bayi yang nggak tak jawab tadi. Gimana kamu, Jar? Ya lumayan. Kamu nggak belajar semalam? Ketiduran? Nggak, aku pasti jeblok. Jangan lupa belajar. Lebih baik nilainya 0. Tapi Jujur. Iya, tahu. Ngomong-ngomong, selamat ya, Jar, telah mewakili sekolah kita. makasih loh, Lek. Aku juga bangga bisa mewakili sekolah ini. Bangga. Ternyata anggota geng kita ada yang berprestasi. Jaga nama baik geng kita ya, Jar. Siap, Komandan. Ada yang mau ikut partisan ya? Aku sama Ganjar mau beli kaset loh. Nyari kaset apa kalian? Ayolah, ikut aja lah. Ayo. Yuk. Ini Dek, kaset Led Zeppelin pesanan kamu kemarin. Masih bagus nih, Pak. Masih bagus, dijamin. Masih utuh itu. Harganya, Pak? 1.000, Dek. 500 ya, Pak ya? Wah, kalau 500 belum bisa. Kaset seperti ini kan susah nyarinya. Alah, cuma 500, Pak.
Belum bisa deh, Bapak belum dapat apa-apa kali 500. Nggak dapet ya? Ya udah. Ini Pak. Ibu. Dek. Udah lah, nggak apa-apa, 500. Bek. Boleh. Makasih ya, Dek ya. Ya. Yuk. Makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak. Gimana? Sudah kalian pikirkan masak-masak keputusan kalian itu? Sampun Bu, saya dan Deka sudah sepakat. Sedikit banyak beban Ibu dan Bapak akan berkurang jika Ganjar ikut dengan kami dan tinggal di Jogja. Dengan pertimbangan lain, jika nanti di Jogja, Ganjar akan banyak pilihan untuk sekolah. Nggih Bu, benar yang dikatakan Mas Kunto. Ganjar tidak akan menjadi beban kami, malahan bisa membantu momong ponakan. Gitu kan Mas? Iya, nggih Bu, Bapak dan Ibu ndak usah khawatir masalah biaya. Loh, kalau Bapak malah syukur alhamdulillah ya Bu. Kamu yang sudah keluarga masih mau memikirkan adik-adikmu. Persoalannya itu, Ganjarnya itu mau apa enggak, ngono loh. Ganjar mau sekali Pak. Walah lele, kami itu loh, ngeget-geti saja. Maaf Bu. Mas, Mbak, dah lama datang ya? Belum, Jar. Iki mumpung saiki ana bocah. Wis takonono langsung wae. Mau Pak. Belum apa-apa dah bilang mau ki gimana toh? Ganjar. Gini loh Jar, mungkin Bapak sama Ibu sudah menyampaikan rencana kami. Ya, kami cuma mau memastikan saja kalau Ganjar mau untuk bersekolah di Jogja. Mau Mas, Mbak, asalkan Bapak sama Ibu mengizinkan. Aku sudah minta izin sama Ibu dan Bapak, Jar. Matur nuwun saestu nggih Pak, Bu. Ya sudah, tapi kamu harus ingat loh pesannya Ibu ya. Kamu harus belajar yang rajin dan jangan lupa sholat 5 waktumu. Kamu itu sudah besar loh, Le. Jadi jangan melalaikan tanggung jawabmu, ya? Dan satu lagi yang penting. Kamu harus nurut sama Kang Masmu sama Mbak Yumu, ya? Nggih Pak, Bu. Ganjar tidak akan melupakan kewajiban Ganjar. Mohon doa restunya nggih Pak. Ya. Bapak merestui. Dan Bapak sama Ibu akan selalu berdoa untuk kelancaran sekolahmu. Ya. Mas, iki meh ning ndi to, Mas? Arep tak jak ning Malioboro. Nek ning Jogja kuwi durung ning Malioboro, durung komplit, Jar. Oh. Ya toh, Dik? Iya Mas, Ganjar nanti malam mau dimasakin apa buat makan malam? Biar kalian nanti kita ke Bringharjo. Adikku siji iki apa-apa wae gelem. Ya, ini loh Mas, maksudnya biar buat menyambut Ganjar di Jogja gitu loh. Bener, Mbak. Apa-apa kolu. Ya sudah, kalau gitu nanti malam biar Mbak masakin bakmi aja ya. Setuju. Jar, kamu harus selalu ingat pesan ibu. Tugasmu hanya belajar dan belajar. Itu saja. Iya, Mas. Jauh-jauh kamu sekolah di Jogja, kalau kamu tidak pinter, percuma. Aku dan Mbak Yumu cuma pengen lihat kamu tuh sukses. Itu saja, Jar. Iya, Jar. Kalau ada keluhan apapun, sekolah atau apa, jangan sungkan-sungkan untuk bicara sama kita. Kita siap membantu. Matur nuwun sangat, Mbak. Ganjar akan berusaha keras dan belajar lebih rajin lagi agar tidak mengecewakan Bapak, Ibu, Mas Kunto, kalian Mbak Ika. Ya wis kono, istirahat. Ya? Yo Mas,
Aku tak sholat sunat sik gek turu. Iya. Aku menaruh besar harapan pada adikku yang satu itu. Bagaimana menurut kamu, Dik? Apanya, Mas? Ya bagaimana kamu nilai Ganjar, Dik? Oh, Ganjar itu anaknya penurut dan rajin dari dulu. Semoga dia bisa mempertahankan sikapnya itu. Dan aku percaya kok sama dia, Mas. Syukurlah. Ingat selalu pesan ibu ya, Le. Belajar yang rajin dan bangun miturut sama Mas lan Mbak Yumu di Jogja. Yo iki, kaset sing tak golek ingap. Scorpion to? Oh. Ya wis Jar, ijol-ijolan wae karo gong 2000-ku. Yo wis. Yo, Siap. bener ya? Yo wis yuk balik. Oh iya, Jar. Kemarin ada telegram di kantor. Bapak Ibu mau kemari loh. Kapan, Mas? Hari ini. Nanti aku mau jemput di terminal. Kalau di sekolah nggak ada kegiatan, nanti langsung pulang ya. Iya, Mbak. Nanti aku langsung pulang. Ya. Ke sana, yang sekolah. Hati-hati. Hati-hati ya, Jar. Iya, Mbak. Ini, Mas. Pak, Bu. Piye Le, Jar? Kerasan toh kamu tinggal di sini? Iya, Pak. Alhamdulillah kerasan. Adikmu ora nakal toh? Boten, Pak. Pokok men tanggung jawab saya, Pak. Ya syukurlah kalau begitu. Gini, Jar. Sekarang ini kan kamu sudah kelas 3 SMA. Sudah mau ujian kelulusan. Nah, sekarang inilah saatnya kamu harus mampu membuktikan karo masmu, karo Mbak Yumu soal tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ya karena kamu itu pelajar, ya tentunya tanggung jawabmu itu prestasi. Caranya bagaimana? Rajin belajar dan berdoa. Ya? Iya, Pak. Ganjar akan berusaha keras dan rajin belajar agar tidak mengecewakan Bapak, Ibu, dan juga Mas Kunto, kalian Mbak Ika. Bapak sama Ibu itu seneng banget, Le. Kamu itu kerasan di sini. Mas Kuntoki banyak cerita sama Bapak tentang kamu. Dan Ibu seneng mendengarnya.
Bapak, Ibu, monggo lho. Oh, monggo. Ganjar, Ganjar. Iya Mbak. Masuk Mbak. Ada apa Mbak? Ini ada surat dari Pak Pos buat kamu. Pak Pos? Mbak, Ganjar diterima di UGM Mbak. Syukur, penjang kamu dijabahi karo Gusti Allah. Mbak melu seneng. Ora sia-sia oleh mempeng sinau. Engko ngomong karo masmu, delok engkas mulih. Iya Mbak. Ya wis, Mbak tak ning mriki dhisik ya. Iya Mbak. Makasih ya Mbak. Ya. Mas, ini loh Ganjar mau memberitahukan sesuatu. Apa, Jar? Nganu Mas. Nganu apa? Ganjar diterima di UGM Mas. Apa? Sing bener. Kowe ketampa ning UGM? Pangestune Mas kalian Mbak. Ganjar Pranowo. Diterima? Wah, pinter tenan adikku di sekolah iki. Matur nuwun Mas. Pokok men, apa sing tok jaluk, tok karepke, ngomong wae. Mbakmu lan aku siap bantu. Iya, Jar. Nek pengenmu kuliah, ya kuliah wae. Tapi bab biaya Mbak. Soal biaya, engko aku karo masmu tak rembuke. Iya. Nuwun saestu Mas, Mbak. Ganjar gak ngerti. Bapak kali ibu bersedia buat membiayai kuliah Ganjar. Wis. Ojo dipikirke. Sing wis, pokoke saiki kowe kudu mantep lan nyuwun karo Gusti. Ya, supaya ana dalan. Kan gitu. Kendang dimaem. Laku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung inget Siganda Panembahan Senopati, Pepatya Marsudi Sutane hawa lan nepsu, pinepsu tapa brata tanampi ing. Le, piye kabare masmu karo Mbak Yumu? Sehat kabeh toh? Alhamdulillah sehat Bu. Ini berkat doa ibu, kalian bapak. Syukur yen ngono. Oh ya, Jar. Kamu kan sudah selesai. SMA-mu udah lulus. Lah terus rencana ke depanmu itu apa? Ganjar kesini juga karena hal itu, Pak. Ganjar ingin meminta pertimbangan Bapak, kalian ibu. Loh, pertimbangan apa toh, Le? Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Ganjar tidak memberitahukan ini dulu. Ganjar sudah mengikuti tes perguruan tinggi, Pak. Oh, dadi kowe sudah mendaftarkan. Wis ndaftar.
Nggih, Pak. Sampun. Lah terus hasilnya bagaimana? Alhamdulillah tampi, Pak, di UGM. Syukur alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Le, Bapak sama Ibu bungah banget loh, Le. Kamu sudah keterima di perguruan tinggi. Haning sekolah ning perguruan tinggi kuwi biayane ora sithik lho, Le. Nggih. Ya, kamu tahu Tonjar, bapak ini sudah pensiun. Sementara adik-adikmu itu masih sekolah semua, masih butuh biaya banyak. Tapi bapak dan ibu mendukung apa yang menjadi kemauanmu. Dukung. Cuma berilah waktu bapak dan ibu untuk musyawarah bab biaya itu, ya. Iya, Pak. Ganjar mengerti. Lah terus tanggapannya Mbak Yumu karo Masmu kepiye, Le? Mas Kunto kalian Mbak Ika setuju, Pak. Ganjar melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Mereka bilang mereka ingin membantu. Gini loh, Le. Mbak Yumu dan Masmi itu kan sudah berkorban banyak untuk keluarga kita. Terutama buat kamu. Mereka itu ingin melihat adik-adiknya itu jadi orang. Tapi ya ibu itu yakin kok mereka itu pasti mendukung. Tapi ya nggak mungkin toh kalau semua biaya itu dibebankan sama Mbak Yumu dan Masmu. Ya, sik diomong ke ibumu itu benar. Jadi intinya begini, berilah kesempatan bapak dan ibu bermusyawarah bab biaya kuliahmu itu, ya. Insya Allah tetap ada jalan keluar, ya. Matur nuwun, Pak. Saestu, Pak. Bu. Ya wis, kowe rak kesel toh? Saiki ndang leren. Kayak kamare Joko ya selo kok. Ya. Nggih, Bu. Pak, kula tak mlebet rumiyin. Ya. Ya. Piye, Bu? Cepat kemari. Sampai ke telah. Mana aku itu? Cepat sini. Hei, kamu maju. Ya, Kak. Mana atributmu? Tinggal Kak. Ini minumnya, Mas. Ya, makasih. Kamu beli di mana, Dik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini terakhir, Tonjar. Iya, Mbak. Capek, tapi seneng. Meskipun belum 1 bulan, tapi otak tuh kayak dibukain wawasannya. Tapi inget pesan Mbak kemarin. Ojo gampang katut. Iya, Mbak. Buat Ganjar, 3 tahun cukup buat mengenal Yogyakarta.
kamu itu pinter berbaur kok. Sampai bahasa ngapakmu aja hilang ya. Mas Kunto iso ae. Nyongke bisa ngomong ngapak ye. Ceritakan tentang kampusmu, Jar. Kampus ya? Kampus itu seru, Mas. Selain kuliah, hampir semua aktivitas ada. Kalau suka pecinta alam, ada. Kalau suka cabang olahraga, hampir semua cabang olahraga itu ada, Mas. Terus kalau misal suka forum diskusi, itu juga ada, Mas. Mulai dari nilai keagamaan sampai nilai politik, semuanya ada. Lah, sampai hari terakhir ini, kamu seneng dengan apa, Jar? Apa ya, Mas? Bingung ya, Mas, aku, Mas. Bingung atau banyak? Yo, aslinya yo akeh, Mas. Yo nggak popo. Tapi kamu bisa kuliah itu karena apa? Karena bapak dan ibu, ya toh? Nggih, Mas. Hapus kebijakan yang benar. Adili koruptor. Adili koruptor. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup petani. Hidup rakyat. Hidup Soekarno. Kamu bapaknya Mas Soekarno? Yo ora apa-apa to, Brik. Aku seneng kok. Oh iki, jadi kamu tahu banget sama Soekarno? Yo ora, durung. Oh, waduh sih. Kita tinggal nunggu Mas Junet sama Mas Wit. Ya, semoga mereka tahu apa yang sedang aku rasakan. Kowe ngelih to, Brik? Iya. Yang lain ngalah dulu ya. Ini biar diselesaikan secara adat oleh Jabrik. Wah, terima kasih kakak angkatanku yang baik. Besok kalau di Kelatsar, tak bantuin bawain bekalnya. Teman-teman, yang kita bahas sekarang bukan Diklatsar, tapi masalah keberpihakan kita sebagai mahasiswa yang mempunyai tanggung jawab moral terhadap rakyat yang tertindas. Lawan kita adalah satu rezim yang sudah mengakar kuat dalam birokrasi negara kita. Tidak cukup hanya dengan angon grubyuk, tapi juga butuh kecerdasan emosional. Bagaimana? Energi kita tidak habis. Benar, kita tidak bisa diam saja. Biarkan kelemahan kita menjadi kekuatan kita. Maaf. Forum ini belum dimulai, tapi diskusinya sudah hangat. Untuk demo besok, kalian tidak bisa diturunkan secara langsung. Untuk lebih detailnya, mari kita buka forum ini. Tapi tunggu Mas Jabrik selesai makan dulu. Kalian dengar, keterdesakan kita bukan akhir perjuangan untuk membela rakyat. Korlap Member Komando akan segera langsung kembali ke Yogyakarta. Ini seperti demo kemarin sore di Bundaran. Kita kocar-kacir gara-gara aparat. Benar, aku harap perjuangan ini kalian tidak akan lupa seumur hidup. Sebagai junior, kalian sudah berani bertindak. Kesewenangan harus kita lawan, sekarang. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Jar. Pas demo tadi, lagu ini diperdendangkan. Seperti memberi kekuatan magic. Masuk semua ke tulang sumsumku. Perjuangan ini teman-teman harus tetap kita kibarkan. Sampai hak-hak rakyat kecil dipenuhi oleh negara. Mas, beberapa hari ini Ganjar kok nggak pulang yo? Dia kan aktif di Pecinta Alam sejak SMA.
Jangan-jangan dia ikutan demo, Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khayrun minan Benar, namamu Ganjar kan? Benar. Oh alah Mas EO toh. Kira siapa Mas? Bagaimana kabarnya Mas? Aku dengar kalian ke Boyolali. Aku ingin melihat kondisi kalian. Benar Mas. Perjuangan kami belum berhenti. Dan ini adalah cambuk untuk pergerakan selanjutnya. Aku hanya ingin memastikan kalian selamat. Kami semua selamat Mas. Bukan aku tidak peduli tentang isu Kedung Ombo atau isu-isu yang lain. Tapi, sekarang ini fokusku adalah bagaimana caranya Majestic bisa melakukan diklat SAR lagi. Dan kamu Ganjar, kamu harus memikirkan itu. Untuk konsep, baru kami godok terus Mas. Dan kami berencana akan mengangkat angkatan di atas kami yang belum pernah melakukan diklat SAR. Bukan itu Ganjar. Pikirkan Majestic dalam kerangka yang lebih besar. Oke? Sampaikan salamku kepada teman-teman. Syukurlah, kalian semua selamat. Sesuk meneh aja podo ceniningan. Iya Mas. Sering-sering kemari Mas. Pagi Mas, Mbak. Baru pulang, Jar? Iya Mas, habis ngurusi urusan kampus. Majestic lagi butuh banyak perhatian Mas. Oh alah, ya sudah, duduk sini dulu. Sarapan. Oke Mas. Makasih Mbak. Iya. Ini piringnya. Oh iya, kemarin Bapak cerita kalau kamu boleh kos sendiri loh. Yang benar Mbak. Ho Jar, tapi Masmu dan Mbak Yumu ini masih pengen kamu ada di sini, C. Tenang aja Mas. Besok pasti aku sering main ke sini Mas. Yang penting kuliah sama kegiatanmu lancar. Ya toh Mas? Iya. Ya wis, ini sudah siang. Aku tak berangkat kerja dulu ya. Iya. Hati-hati yo Mas. Yo. Yo Jar, dimakan. Jar. Apa iki? Apa iki? Bocor, Jar. Bocor e. Mlaku wae. Yo wis. Kesal mlaku. Salah. Jar. Hah?
setelah kamu dinobatkan sebagai kepala suku Majestic, Majestic semakin menggeliat, Jar. Di kelas pertama, setelah sekian lama vakum, pendakian Sindoro. Brik, kowe ngelangeke apa? Malam suara alam. Kita bisa mengajak sekian banyak mapala. Iya. Kalau itu siapa yang lupa menyelenggarakan acara tanpa modal? Bahkan beberapa ada yang ngutang, bayar di belakang. Ya, senior merestui tapi tidak memberi donasi. Itu keraguan, Jar. Dan kita bisa membayarnya. Bayar Iya, sewa iya. dengan menarik parkir maksudmu? Iya, iya. Selanjutnya, lau, Brik. Lau. Iya, iya, lawu. Lawu, I'm coming. Oh iya, Brik. Mbah Tarjo ini adalah tokoh Marhens yang dekat dengan Mbak Mega. Ketertarikan kita di isu politik itu semua sudah diwadahi di Gedek, Gerakan Demokrasi Kampus. Sesuk jenengmu dadi Ganjar Gedek. Kapok we. Ya wis lah, rapopo. Semting ora jabrik. Rai Gedek. Oh, laprek. Haha. Yes, ya. Mbak Tarjo. Ya wis yo. Ngelak, Jar. Sweet banget. Sabar. Ngelak banget. Yang sopan. Yaitu Mbah Tarjo. Mbah. Kamu Ganjar Gedek? Yang dulu kita pernah ketemu toh? Iya, Mbah. Matur nuwun masih ingat dengan saya. Bener toh, Jar? Jenengmu dadi Ganjar Gedek. Ra ngono kuwi. Nganu, Mbah, niki rencang kula naminipun Jabrik Rai Gedek. Anggota Gedek juga toh? Inji, Mbah. Nami kula Jabrik ning dadi Rai Gedek. Pemuda semacam kalian, minumnya pasti kopi. Nggih, Mbah. Nggih. Sing sopan. Mantap. Yang aku ceritakan tadi adalah bagian kecil dari ajaran Marhens. Besok pagi, kalian ikut kampanye PDI di Bantul. Ibu Mega akan hadir di sana. Saya pasti ikut, Mbah. Nek kowe piye, Brik? Siap, saya ikut. Ape. Ayo, diambil maneh kopine. Ji, Mbah. Matur nuwun. Aku tidak menyangka ya, ternyata warga di sini itu sangat ramah. Selain itu, mereka juga mau menerima mahasiswa KKN dengan baik. Iya, Tik. Aku jadi ingat sama apa yang dikatakan Mbah Tarjo. Puncak dari ajaran Marhens adalah kejujuran. Dan di sini, aku menemukan kejujuran yang sejati. Meskipun mereka masih diperlakukan tidak sama. Lalu, siapa yang harus mengikis hal-hal tersebut? Melawan maksudmu? Ya kita. Lihat mereka. Mereka tidak mengenal kapitalisme, hasil panen mereka. Mereka akan menjualnya ketika sudah memenuhi untuk kebutuhannya. Menarik juga. Lalu, siapa yang bisa dibilang Marhens itu? Marhens. Golongan Marhens adalah golongan rakyat kecil, mulai dari petani sampai buruh. Besok akan aku pinjamkan buku Marhens kepadamu kalau kamu mau. Boleh, Jar? Oke, besok aku antar ke kos ya.
Mas, bisa minta tolong ambilkan air putih. Iya, Dek. Sebentar. Mas. Bu, besok pulaannya sedikit aja, Bu. Sepi ngono, nggak ada yang beli. Ini juga duitnya lo, receh-receh. Masa apa toh kuwi, Bu? Ini loh Pak, kesenangannya Ganjar. Besok kalau kulaan dibanyaki itu aja sabun cuci sama sampo, ya Pak ya? Ngono ya. Tumbas. Nggih, sekedap. Sapa Bu sik tuku? Sik Pak, kok sepertinya Ibu tuh ndak asing ya sama suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ganjar. Leh, anakku. Ibu ki kangen loh, Leh. Sehat toh, Leh? Pak. Ya. Oh, anakku tambah bagus, Pak. Alhamdulillah. Piye perkembangannya Mbak Yumika? Alhamdulillah Pak, stabil. Meskipun semakin hari kondisi fisiknya semakin menurun. Ganjar, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Inilah saatnya membuktikan apa yang selama ini Bapak dan Ibu ajarkan pada kalian tentang kemandirian, kedisiplinan, kekeluargaan. Ini sedang diuji. Dan Bapak yakin kalian selaku anak Bapak pasti mampu menghadapi itu. Ganjar pulang, selain ingin mengabarkan Ganjar mau wisuda, Ganjar ingin mengerti sikap Bapak dan Ibu terhadap sakitnya Mbak Ika. Jar, bagaimanapun juga, kamu itu berutang banyak sama mereka. Selama kamu itu sekolah di Jogja, Mbak Yumu dan Masmu itu yang merawat dan membimbing kamu. Iya Bu, Ganjar mengerti. Jadi maksudnya ibumu itu begini loh Jar. Nanti selepas kamu wisuda, tunda dulu keinginanmu untuk kerja di Jakarta. Carilah pekerjaan di Jogja seadanya dulu, supaya kamu bisa membantu kakakmu merawat Mbak Yumu. Paham? Ibu tuh yakin kok, Leh. Banyak temanmu itu yang bisa memberikan kamu pekerjaan seadanya. Yang utama, kamu itu bisa membantu Mas Kunto untuk menjaga dan merawat Mbak Ika dan anak-anaknya. Tapi Bu, Mbok coba toh, kamu beri kesempatan Masmu Kunto itu supaya fokus bekerja dan bisa merawat istrinya. nggih Pak, menawi sampun cekap, Ganjar mau kekelik Pak, rencang SMP. Ya. Lik, kon tertarik nggak sama politik? Rika berkarir di politik kapan Jar? Misal Rika jadi politikus, tenang baik. Aku akan menggerakkan di sini untuk mendukungmu. Aku ingin menyebarkan ajaran Marhens. Aku di kampus ikut gedek gerakan demokrasi kampus. Matur nuwun Lik atas dukungannya. Tak simpen janjimu. Tenang baik Jar. Kanca-kanca liane ndi? Kok teka? Sabar. Kon gelem bubur ayam apa? Boleh, Jar.
Mas, bubur ayamnya kalih. Jar, pendakian ke Lau sekarang ini beda dengan pendakian Lau seperti biasanya. Pendakian sebagai seremoni kelulusan kita yang tidak akan pernah terlupakan. Break. Kowe iki nek wis wareki cerewet wae. Oh, sontoloyo. Tak pikir kowe mau ngumbulke jebul aku langsung disemes. Yo ora lah, Break. Kamu kan sahabatku. Tapi menurutku ini memang pendakian yang istimewa. Aku ada niatan buat balik ke kampung halamanku. Mau menjenguk Mbak Ika. Oh. Kowe melu ora? Yo melu. Jolali. Mangan. Iya. Gampang. Akeh. Enak. Siap, Jos. Oke, siap. Matur nuwun ya. Siap. Dulu, Deno Ika merupakan kembang desa di sini. Banyak laki-laki yang melirik dan tertarik sama dia. Tapi laki-laki yang dapat menundukkan hatinya, ya masmu itu, Kunto. Namun si kembang desa itu sekarang tergeletak tak berdaya. Karena kanker sudah menggerogoti tubuhnya. Tapi Pak, kanker tidak akan menggerogoti kecantikan hatinya. Jar, aku kan cakrapmu. Aku nyuwun Mbak Ika dirawat ya. Iyalah wek. Mbak Ika kan yo Mbak Yuku. Gini Pak, Bapak, Ibu, dan saya sudah memutuskan untuk fokus dalam merawat Mbak Ika. Selepas saya lulus nanti, saya tidak akan meninggalkan Yogyakarta. Saya akan merawat Mbak Ika dan ngewangi Mas Kunto untuk mengurus anak-anak. Turun Jar. Kamu cukup banyak berkorban untuk kakakmu. Semoga apa yang kamu lakukan membawa kebaikan untukmu kelak. Aku yo matur suwun, Jar. Saiki bapak kesehatannya wis berkurang. Nanti aku sing bakalan nyurawiri ke Jogja. Podo-podo ya Wik. Nanti kamu balik ke Tawangmangu, jaga bapak baik-baik ya. Biar nanti aku sama Dek Atik menjaga Mbak Ika bergantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek Atik, maaf ya. Wah, stok maaf Mas Ganjar itu banyak sekali ya. Ya jangan gitu. Tidak begitu bagaimana Mas. Tapi memang setelah Atik pikir-pikir, Mas Ganjar itu tidak bersalah. Yang salah itu Atik. Makanya, Mas kesini buat minta maaf. Untuk yang kesekian kalinya. Aku memang tidak pandai bagi waktu antara Gedek, menjaga Mbak Ika, dan kamu. Tapi untuk kedepannya pasti akan lebih tertata lagi. Iya Mas, Atik itu nggak marah kok sama Mas Ganjar. Ya sudah, lebih baik kita segera ke rumah sakit. Atik sudah menyiapkan buku-buku doa untuk Mbak Ika. Ya. Aku gak tega melihat Bayu, Meta, Mega. Mereka masih kecil. Mereka masih butuh kasih sayang ibunya. Aku berjanji, besok kalau aku sukses, mereka akan menjadi prioritasku. Selalu berdoa yang terbaik saja untuk mereka, Mas. Mbak Ika selalu ada buat aku. Dia sangat baik.
baik dari nasihat maupun tambahan uang saku. Ya sudah. Sekarang kita lebih baik kembali ke Bangsal, Mas. Nanti Mbak Ika menunggu kita. Ya. Nak, kamu makan dulu. Misi Mbak, Bu. Ya sudah kalau begitu. Ibu tinggal dulu ya. Kan sudah ada Dik Ganjar sama Dik Ati. Sebentar ya, Ibu tinggal dulu. Dik Ati, sini mendekat. Kamu juga, Ganjar. Ndang sehat ya Mbak Ika. Semua kita itu merindukan Mbak Ika pulang ke rumah. Jangan lupa berdoa Mbak kepada Allah. Semoga penyakitnya Mbak Ika itu segera diangkat. Kamu baik sekali dan sangat perhatian sama kami. Terima kasih. Selama ini tanpa lelah kamu membantu kami. Kadang aku nggak tega lihat kamu seharian di sini menunggu Mbak. Mbak Ika nggak usah mikir macem-macem. Yang penting Ndang sehat dan bisa berkumpul dengan keluarga. Iya Mbak. Anak-anak pasti akan sangat senang kalau Mbak Ika itu sembuh. Kalian pandai menghibur. Jar, Mbak pengen memberitahu sesuatu. Mbak pengen kamu menjaga hubungan kalian. Dan nanti sampai bisa membina rumah tangga yang bahagia. Insya Allah, Mbak.
ke surga ya? Kok Meta nggak diajak? Ke surga harus giliran sayang, nggak boleh bareng-bareng. Kan Meta nggak tahu Om. Meta sayang sama Bunda. Bunda ke surganya lama nggak Om? Meta pengen dibikinin susu sama Bunda. Biar Om Ganjar bikinin ya. Hidup akan terus berjalan apapun yang terjadi. Aku harus siap melanjutkan perjuangan bersama Atik dan belajar tanpa lelah kepada Mbah Tarjo. Aku bertekad bekerja di Jakarta. Masih banyak keinginanku yang belum terlaksana. Aku ingin menjadi kebanggaan kedua orang tuaku. Aku ingin membahagiakan ibu dan bapak. Dan aku percaya bahwa surga ada di telapak kaki ibu.